Pernahkah Anda merasa sudah tidur cukup lama, tapi badan justru terasa lemah saat bangun? Atau merasa sering gelisah dan sulit fokus padahal tidak sedang menghadapi masalah besar? Bisa jadi, ada kebiasaan harian yang selama ini kita anggap sepele, namun secara perlahan sedang merusak sistem metabolisme tubuh dan menghancurkan ketenangan jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang sahabat beriman. Senang sekali kita bisa kembali berkumpul untuk menggali ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Sebelum kita membedah lebih dalam mengenai rahasia kesehatan yang telah diatur dalam syariat ini, silakan tekan tombol like, berikan komentar terbaik Anda, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dalam lingkaran kebaikan. Tahukah Anda bahwa Islam bukan sekadar agama ritual, melainkan panduan hidup yang sangat medis dan ilmiah? Nabi Muhammad SAW telah mewariskan pola hidup yang jika kita langgar, dampaknya akan langsung terasa pada kerusakan organ tubuh dan penurunan kualitas hati kita. Mari kita bedah secara mendalam 3 kebiasaan yang sering kita lakukan, namun sebenarnya merupakan racun yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Kebiasaan pertama yang seringkali menjadi bumerang bagi diri sendiri adalah banyak bicara yang tidak bermanfaat. Di era informasi ini, banyak orang terjebak untuk selalu berkomentar tanpa dasar yang jelas. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Secara spiritual, banyak bicara akan mengeraskan hati karena lisan yang tidak terkendali cenderung membawa kita pada perilaku ghibah, dusta, dan kesombongan. Abu Hatim bin Hibban bahkan memperingatkan bahwa salah satu kesalahan terbesar yang merusak kesehatan jiwa adalah terlalu banyak bicara, meskipun hal yang dibicarakan itu diperbolehkan secara hukum asal. Secara psikologis, orang yang terlalu banyak bicara tanpa tujuan yang jelas cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dan kehilangan wibawa di mata orang lain. Lidah memang tidak bertulang, namun ia mampu menyayat hati lebih dalam daripada pedang dan mampu menyeret pemiliknya ke dalam jurang neraka jika tidak dijaga dengan penuh kesadaran. Selaras dengan pengendalian diri dalam berbicara, kebiasaan kedua yang perlu kita waspadai dengan sangat serius adalah banyak tidur atau tidur yang berlebihan. Banyak dari kita keliru menganggap bahwa semakin banyak tidur, maka tubuh akan semakin bugar dan bertenaga. Faktanya, penelitian medis modern membuktikan bahwa durasi tidur yang berlebihan justru memicu risiko obesitas, diabetes mellitus hingga serangan jantung mendadak. Allah SWT telah memberikan petunjuk dalam Al-Quran mengenai pola istirahat yang ideal bagi manusia yang ingin menjaga kebugarannya. Dalam Qiyas Az-Zariyat ayat 17 dan 18 Allah berfirman, "Kanu qalilam minal laili na yahja'un, wabil asharihum yastaghfirun." Artinya, di dunia, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Ayat ini bukan sekadar perintah ibadah, tetapi merupakan formula kesehatan fisik yang luar biasa. Saat kita bangun di sepertiga malam untuk bersujud, tubuh melakukan aktivitas kinetik yang memperlancar sirkulasi darah dan menyegarkan sistem pernafasan melalui udara fajar yang bersih. Tidur yang berlebihan justru membuat tubuh menjadi pasif, menghambat metabolisme dan secara ilmiah terbukti dapat mempersingkat masa hidup karena organ-organ tubuh dipaksa bekerja lebih berat dalam kondisi aliran darah yang lambat. Dengan mengurangi tidur di malam hari untuk beribadah, kita tidak hanya mendapatkan ketenangan batin, tetapi juga memberikan hak bagi tubuh untuk tetap aktif dan bugar, sesuai dengan tuntunan sunnah. Melengkapi kesehatan dari sisi perbuatan dan waktu istirahat, hal ketiga yang sangat fatal jika disepelekan adalah kebiasaan banyak makan. Perut manusia adalah wadah yang paling buruk jika diisi secara berlebihan tanpa perhitungan. Rasulullah SAW sudah memberikan aturan emas dalam urusan konsumsi, yaitu dengan membagi porsi perut menjadi 3 bagian yang seimbang. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Jika kita melanggar batas ini, dampaknya bukan hanya sekadar obesitas, melainkan matinya kecerdasan berpikir dan munculnya rasa malas yang akut. Imam Syafi'i pernah menjelaskan bahwa kekenyangan membuat badan menjadi sangat berat, menghilangkan ketajaman berpikir dan membuat seseorang kehilangan gairah dalam beribadah. Allah SWT dengan sangat tegas mengingatkan dalam Qiyas Al-A'raf ayat 31, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ketika kita makan berlebihan, kadar gula darah akan melonjak secara drastis, fungsi kognitif otak akan menurun drastis sehingga kita menjadi mudah lupa, dan beban kerja jantung menjadi berkali-kali lipat lebih berat.
Dengan menjaga porsi makan, kita sebenarnya sedang menjaga amanah berupa tubuh yang sehat agar tetap kuat digunakan untuk menebar manfaat. 3 hal ini, banyak bicara, banyak tidur, dan banyak makan, adalah mata rantai yang saling berkaitan erat. Jika satu bagian dilanggar, maka bagian lain akan ikut rusak. Marilah kita mulai berdisiplin dalam menjaga lisan, waktu istirahat dan asupan nutrisi sebagai bentuk penghormatan kita terhadap tubuh yang Allah titipkan. Semoga penjelasan mendalam ini membuka cakrawala berpikir kita untuk lebih mencintai kesehatan sebagai bentuk syukur nyata kepada Sang Pencipta. Jangan lewatkan video edukasi berikutnya yang akan membahas rahasia kehidupan dan keajaiban syariat lainnya yang tidak kalah penting untuk kualitas hidup Anda. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan lahir batin dan kekuatan untuk terus memperbaiki diri di setiap helai nafas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.